Pertama, kawasan ekonomi khusus kesehatan dibuat di Bali. Nah, itulah tujuannya. Bagaimana caranya orang-orang kaya tidak berobat ke luar negeri. Di hari yang indah ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol santai bersama Mr. Puisi. Tepuk tangan. Oke, topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang kawasan ekonomi khusus kesehatan. Nah, Mr. Puisi kan dengar-dengar nih di Bali akan ada yang namanya kawasan ekonomi khusus dan akan menjadi kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia. Apa nih tujuannya dibuatnya kawasan ekonomi khusus itu di Bali dan apa menurut Mr. Puisi tentang hal tersebut? Sebetulnya kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia ini bukan akan dibangun, sudah dibangun di Sanur, Bali. Nah, masalahnya kenapa harus membuat kawasan ekonomi khusus kesehatan? Karena apa? Kita lihat bahwa devisa negara lari ke luar negeri, ya kan? Kemudian untuk itu pemerintah mengupayakan bagaimana sehingga orang-orang kaya yang ada di Indonesia ini tidak pergi ke Singapura maupun ke Malaysia. Nah, dibentuklah kawasan ekonomi khusus di Bali. Kenapa di Bali? Karena tujuannya juga untuk menunjang pariwisata Pulau Bali. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa kawasan wisata di Bali paling banyak dikunjungi oleh orang asing. Nah, untuk itu selain kawasan di Bali ini, pemerintah juga berusaha untuk membuat keseimbangan perekonomian seluruh Indonesia dengan mengupayakan membuat infrastruktur yang baik di Lombok, kemudian mungkin di Bintan, di Danau Toba, dan kawasan-kawasan yang indah di seluruh Indonesia. Tetapi saat ini Bali sangat beruntung. Pertama, kawasan ekonomi khusus kesehatan dibuat di Bali. Nah, itulah tujuannya. Bagaimana caranya sehingga orang-orang kaya tidak berobat ke luar negeri. Kebetulan ini kawasan ekonomi khusus kenapa dibuat di Sanur? Ya, kenapa? Nah, kita lihat di Sanur ada lahan golf yang 9 hole. Kemudian di sekitar itu ada juga namanya Hotel Bali Beach. Ya, kemudian ada juga Hotel Beach Garden. Nah, itu sebetulnya dimiliki oleh BUMN. Ya kan? Untuk itu diupayakanlah merenovasi dan mengadakan diversifikasi sehingga kawasan golf yang tidak menguntungkan tadinya bisa dijadikan kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan. Kemudian di situ akan hotel-hotel yang sudah ada Bali Beach itu direnovasi menjadi hotel internasional. Di situ juga akan ada convention. Nah, kemudian di samping hotel itu akan ada bangunan rumah sakit di situ, klinik, kemudian komersial area, dan yang sangat penting adalah bagaimana menyaingi Hospital Mount Elizabeth yang di Singapura di Bali ini. Karena luasnya lahan itu kurang lebih 41,3 hektar, itu dapat dimanfaatkan untuk membuat juga botanical garden. Nah, karena kita tahu bahwa di Singapura itu di Mount Elizabeth Singapura itu yang bukan di Novena Road, ada di Orchard Road, itu di dekat sekali dan kita bisa jalan kaki, juga mempunyai fasilitas botanical garden. Nah, itu kenapa harus ada botanical garden? Sebetulnya orang sakit, orang stres apalagi, dia hanya terkungkung di kamar, mungkin kesemuanya bisa lama. Apabila ada setelah berobat, dia jalan kaki ke bawah, refreshing, melihat burung-burung yang indah, melihat hutan yang sangat hijau, rasanya
penyakitnya itu akan terbantu untuk disembuhkan. Ya, Gitu loh. proses penyembuhannya juga lebih cepat ya jadinya ya. Agar tidak lama di dalam ruangan kan sumpah gitu, Iya. dibuatlah botanical garden gitu. Ya di samping itu ya kita lihat ya, ini sangat menguntungkan untuk 2023 akan intensif sekali pembangunannya, walaupun kemarin agak tersendat karena saya bingung juga kok perizinan proyek yang sangat vital menguntungkan pariwisata kok sampai 8 bulan baru selesai. Padahal ini yang membuat tuh presiden loh, yang membuat Menteri BUMN, kemudian Menteri Kesehatan yang juga ikut campur di sini. Kenapa perizinan begitu panjang di sini? Sehingga baru diperkirakan mungkin akhir 2003 baru akan selesai. Kemudian 2024 kawasan klinik yang bekerja sama dengan rumah sakit Mayo di Amerika ini akan mulai operasional. Nah, yang sangat paling penting di sini bagaimana caranya memanfaatkan kawasan ekonomi khusus ini di bidang kesehatan untuk merupakan daya tarik, bukan hanya wisatawan lokal saja, wisatawan luar pun yang orang-orang kaya di luar akan datang ke Bali sekalian istirahat, sekalian berobat di Pulau Bali. Nah itulah kelebihannya. Lebih-lebih kita lihat sekarang akhir 2023 ya, 2022, awal 2023. Coba kita lihat Desember akhir 2022 memang wisatawan asing membludak di Pulau Bali, macet di mana. Coba kita lihat sekarang. Awal Januari di Pulau Bali mulai lagi lenggang, tidak ada tamu. Kita coba lihat di Ubud, tidak ada tamu. Nah, mudah-mudahan dengan diciptakannya kawasan ekonomi khusus di Bali ini, mudah-mudahan mulai 2024 tamu akan banyak datang ke Indonesia, sehingga suasana COVID pun udah hilang, kemudian tamu bisa normal kembali seperti tahun 2018-2019 yang lalu, gitu loh. Oke. Nah, soal pengobatan ke luar negeri ini, Mr. Puisi pernah nggak sih ada pengalaman untuk berobat ke luar negeri? Saya bukan pengalaman lagi, mungkin tiap 6 bulan saya ke luar negeri, general check up. Nah, sempat saya juga pernah operasi amandel. Oh, di luar negeri. Wah, ini lucu, banget cerita lucu-lucu dikit, makanya lucu ya. Jadi saya waktu itu baru kawin. Wah, istrinya cantik, muda lagi kan. Saya tidurnya kan ngorok. Coba, saya tidurnya ngorok, kasihan istri yang muda cantik ini, kasihan nggak bisa ngorok. Waduh, padahal saya paling takut operasi. Tapi karena cinta terhadap istri, saya beranikan saya operasi di Mount Elizabeth, Singapura. Bayangkan aja, ini tenggorokan ngorok itu di kooperasi sampai ke dalam, dibuang semuanya. Bayangkan aja sakitnya ke apa. Kita hampir 2 minggu di sana, sampai kering, sampai bisa makan tuh kurang lebih ya 2 minggu hampir sebulan. Coba bayangkan saja, padahal waktu itu saya baru nikah loh. Nah makanya kalau kita nikah, sayangilah istrimu, apapun yang harus kita lakukan harus berani melakukannya demi kenyamanan keluarga. Akhirnya saya berhasil selega sekali. Yang paling sulit apa? Setelah operasi masih juga ngorok. Waduh, itu makanya aduh saya bingung gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Saya komplain ke sana, "Dok, kenapa ini saya kok katanya bisa ini, sedangkan ini kan rumah sakit internasional dan lain-lain." Akhirnya ya memang sih agak berkurang. Nah, sebetulnya ngorok itu memang sebetulnya sebuah kebiasaan ya, kebiasaan dan keturunan gitu loh. Sehingga saya sampai saat ini ya masih ngorok dikit-dikit lah gitu ya. Nah, kemudian pengalaman lagi di Singapura, anak saya baru umur 2-3 tahun juga di Mount Elizabeth di Singapura.
Nah, anak saya itu hampir setahun di Singapura, yang di rumah sakitnya hampir 1 bulan. Kemudian kita tinggal di Singapura 1 tahun untuk berobat jalan. Nah, pada saat di Singapura, di Mount Elizabeth itu memang rumahnya sangat nyaman, dokternya sangat profesional. Anak saya yang tadinya hampir meninggal, dalam 1-2 hari itu sudah segar kembali. Dan lebih segar lagi pada saat anak saya itu saya bawa ke bawah ada fasilitas botanical garden di Singapura. Nah, itu loh tujuannya kenapa di rumah sakit harus ada fasilitas botanical garden. Nah, memang sih cukup luas di sana, tetapi mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah di Sanur ini akan jauh lebih baik daripada fasilitas yang ada di Singapura. Apalagi di Malaysia, saya rasa kita akan mempunyai rumah sakit internasional yang paling baik di ASEAN, gitu loh. Oke, nah tujuan status penetapan ekonomi khusus itu apa, Mr. Puisi? Ya tujuannya itu, jadi kita pemerintah membuat ekonomi khusus kawasan memberikan fasilitas. Kemudahan-kemudahan fasilitas itu mungkin akan dibuat semacam peraturan presiden, sehingga kalau kita menunggu peraturan lain kan lama, makanya dibuatlah peraturan presiden yang sangat sangat mudah persyaratan pembangunan rumah sakitnya, kemudian pemerintah pun menginvestasikan di sini sehingga rumah sakit yang sangat besar dan fasilitas yang cukup banyak itu bisa terwujud dengan singkat gitu loh. Diharapkan tahun 2024 rumah sakit ini sudah operasional. Sudah operasional ya. Oke, apakah kawasan ekonomi khusus itu mencakup kesehatan saja, apa ada mencakup yang lainnya? Nah, bagusnya di sini bukan hanya rumah sakit dan klinik aja. Di situ ada hotel, ada komersial area, ada tempat rekreasi, ada wellness center, ada pusat kebugaran. Nah, mungkin di situ akan banyak orang berkunjung ke sana bukan hanya untuk berobat aja, untuk refreshing. Nah, mungkin akan ada aturan-aturan khusus juga untuk masuk ke sana, tidak sembarangan nanti jadikan tempat rekreasi, tidak boleh, karena bisa mengganggu orang yang sakit. Nah, saya juga menyarankan kepada pemerintah dibuatlah fasilitas yang bisa menyejukkan, gardening yang luar biasa, banyak burung, mungkin ada kandang rusa seperti Istana Bogor. Nah, sehingga banyak kehidupan yang beragam di sana yang menghibur para yang wisatawan yang sedang istirahat dan sedang berobat di sana gitu loh. Ya. Iya, jadi pandangan orang tentang rumah sakit itu nggak selalu seram ya, Mr. Puisi ya. Jadi untuk mempercepat kesembuhan juga ya. Oke, dari Kak Desa apa ada yang mau ditanya lagi? Enggak sih, kita harapannya ke depan semoga dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang di bidang kesehatan ini untuk membantu perekonomian yang ada di Indonesia juga. Bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang juga sih. Oke, dari Mr. Puisi? Iya, kita lihat Mayo Clinic dari USA ini sangat terkenal seluruh dunia. Bahkan Presiden kita, Presiden SBY berobat ke sana. Penyakit sangat berat sekali, beliau buktinya sekarang sehat walafiat. Nah, makanya kenapa pemerintah Indonesia menggandeng Mayo Clinic ini yang dari Amerika, karena ini sudah terbukti bahwa rumah sakit ini sangat baik. Nah, kemudian yang paling menarik di situ akan ada pusat pelatihan suster. Pusat pelatihan sehingga standarisasi internasional yang dibuat oleh rumah sakit tersebut bisa dijalankan dengan baik. Kemudian akan ada dokter-dokter yang spesialis, dokter-dokter yang cukup mumpuni lah taruh di sana. Jangan sampai nanti kayak ada beberapa rumah sakit di Bali, rumah sakit internasional, namanya rumah sakit internasional, tetapi semua dokter yang baru lulus di sana. Nah, itu walaupun peralatannya canggih, tapi dokter yang baru lulus itu bisa buat tanda tanya untuk kita. Ya, belum tentu berpengalaman
pengalaman. Ya. Menyebabkan keraguan. Iya. Ya mudah-mudahan dengan klinik internasional yang ada di Sanuri tidak terjadi lagi rumah sakit internasional di dalam kota dan pasar ini yang seperti rumah sakit abal-abal. Iya. Karena apa? Nah sekarang begini, kemarin kita kejadian di hotel kita ada orang jatuh, ya orang jatuh kemudian patah tulang. Sedangkan di rumah sakit kita di Sanglah ini sebenarnya sudah canggih. Nah karena tidak merupakan rumah sakit internasional, mereka memilih rumah sakit internasional yang kecil. Nah ternyata di sana, waduh, sangat buruk sekali ininya penanganannya. Kemudian apa namanya di sana jatuhnya cuman di hotel kita cuman mungkin nggak sampai 3-4 meter, 5 meter di dalam apa namanya keterangannya pasien ini jatuh 100 meter ke jurang. Waduh. Nah itu, nah sebetulnya rumah sakit internasional nggak mungkin. Mereka harus survei dulu kenapa jatuhnya, kenapa, di mana jatuhnya. Karena kalau mau jatuhnya cuma 5-6 meter, dibilang 100 meter, nah itu ada indikasi-indikasi yang tidak baik. Saya yakin Mayo yang bekerja sama dengan apa namanya rumah sakit Indonesia ini tidak akan mungkin mengadakan rekayasa, apalagi rekayasa untuk bill dan lain-lain, tidak mungkin terjadi. Sehingga seluruh orang asing yang ada musibah di Bali, yang sakit di Bali, saya yakinkan pasti akan masuk ke rumah sakit internasional yang berdiri di Sanuri ini gitu loh. Oke. Dari Mr. PC ada lagi yang mau disampaikan? Ya sebetulnya banyak sih saran. Apa namanya, seperti saya tiap hari lewat rumah sakit yang sedang dibangun itu. Iya, saya kebetulan tinggal dekat sana. Ya, kebetulan di depan pintu gerbangnya sudah ada apa namanya supermarket yang bertaraf internasional juga. Ini cukup mendukung juga. Di depannya juga ada apotek Kimia Farma. Kalau kita lihat ya, saya kan bagian artinya memang senang dengan melihat pembangunan sebuah kawasan. Saya lihat di situ pintu gerbangnya desainnya cukup megah. Tetapi sayang arsitekturnya tidak memikirkan pintu gerbang yang low maintenance. Mereka membuat pintu gerbang dengan batu Jogja warna putih, kemudian ada gradasi di mana-mana. Itu sebetulnya kurang cocok untuk rumah sakit ini. Nah, karena apa? High maintenance. Coba lihat 6 bulan lagi, semua akan lumutan itu, kotor sekali. Maintenance sangat sulit. Nah, kita juga tadinya di hotel menggunakan itu, kita ganti sekarang. Coba kita lihat, harusnya dia meniru pagar, apa namanya, yang seperti pagar yang green, ya. Kemudian pohon merambat, itu cocok dengan botanical garden yang di dalam. Nah, mudah-mudahan walaupun nanti pagar itu di coating ya, tidak akan kuat, tidak akan tahan. Saya kemarin juga lewat, belum rumah sakit jadi sudah mulai lumutan pagarnya. Nah makanya itu perlu dipikirkan, mudah-mudahan untuk pembangunan di dalam jangan terlalu menggunakan apa namanya bahan-bahan yang high maintenance, high cost gitu loh. Gunakanlah yang bahan-bahan low maintenance seperti batu andesit, batu alam dan lain-lain, sehingga untuk kedepannya rumah sakit itu tetap kelihatan cerah, tetap kelihatan baru, sehingga apa namanya tidak terlalu banyak maintenance gitu. Oke. Dari Kak Desa ada lagi? Dari aku sih udah cukup itu. Dari Mr. PC? Ya sebetulnya kalau ini dibahas cukup panjang. Panjang banget ya. Karena apa? Pemerintah itu menginginkan apa namanya 50% dari orang kaya Indonesia yang biasanya ke rumah sakit Malaysia dan Singapura mulai berobat di rumah sakit milik sendiri. Nah, kemudian kalau itu bisa terjadi, maka kita akan apa namanya mencari lapangan kerja lebih banyak lagi. Kemudian kawasan Sanur yang akan hidup kembali yang sudah sebelumnya mati suri. Nah, untungnya
di Sanur itu ada community orang-orang asing. Nah, di situ ada sekolah yang internasional juga, Bali Island School dengan kurikulum IB. Nah, itu juga semua hampir 100%. Kebetulan anak saya sekolah di sana, sangat menunjang rumah sakit ini untuk komunitas orang-orang asing di Sanur, gitu loh. Oke, jadi cukup sekian dulu ya berarti Mr. Puisi ya pembahasan kita kali ini tentang mengenai kawasan ekonomi khusus. Jadi semoga dengan dibukanya kawasan ekonomi khusus ini pariwisata di Indonesia khususnya di Bali juga akan lebih meningkat lagi. Terus pengobatan juga tidak perlu keluar negeri lagi ya Mr. Puisi ya karena sudah ada di dalam negeri. Jadi cukup sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Puisi. See you and goodbye. Goodbye.